Halo teman-teman, selamat datang kembali di Velona Story. Sore ini aku akan membahas tentang pengetahuan dasar seksualitas. Jadi tujuan konten aku kali ini yaitu untuk menambah wawasan teman-teman tentang tubuh teman-teman, tentang organ reproduksinya, fungsi-fungsinya, dan karakteristik seksual laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kedepannya aku akan banyak membuat konten edukasi. Ini karena aku sudah selesai menulis sebuah buku dengan judul Kehidupan Seks dalam Pernikahan. Jadi yang aku bahas di konten aku ini, yang aku bahas di channel aku ini adalah sebagian isi dari buku aku. Nah, aku harap informasi yang aku berikan kepada teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman tentang apa itu seksualitas dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk remaja sendiri sangat penting karena ketika seseorang beranjak remaja itu akan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya, baik itu dari segi psikologisnya, terus dari segi fisiknya, perasaan-perasaannya, itu akan sangat banyak sekali perubahannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang akan menikah? Di sini aku juga akan bahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Apa yang harus disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah? Apa itu malam pertama? Apa itu selap udara? Dan banyak sekali yang akan kita bahas di seks edukasi ini. Ini ketika aku SMA, ketika aku beranjak dewasa, ini sangat penting sekali untuk diketahui. Apa sih itu seksualitas? Apa itu karakteristiknya? Apa itu pengertiannya? Dan seperti apa bentuk-bentuk dari perilakunya? Menurut aku, seks edukasi itu sangat penting sekali ya. Mungkin dahulu itu hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, tapi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, banyak remaja yang terjerumus ke dalam hubungan seks bebas itu karena rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin coba-coba, dan pengetahuan yang minim tentang apa itu seksualitas. Pernah nggak sih kamu dengar kasus ada orang yang hamil di luar nikah, ada yang dilecehkan, atau ada anak di bawah umur yang melakukan segala sesuatu yang menjurus kepada seksual? Mungkin juga ada seorang remaja yang mengeksplor teman bermainnya yang masih di bawah umur dengan tema bermain dokter-dokteran, dan dia bebas menggerayangi tubuh teman mainnya dengan embel-embel lagi diperiksa dokter. Nah, jika kamu pernah mendengar hal yang seperti itu, pernah melihat atau pernah mengalaminya, sekarang kamu simak materi dari aku. Jadi materi kita hari ini yaitu pengetahuan dasar tentang seksualitas. Pengertian seks dan seksual secara umum itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelamin dan hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, menurut ahli psikologi perkembangan yang bernama Harlock, tanda-tanda sekunder yang penting pada laki-laki dan perempuan adalah pada remaja laki-laki tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot bertambah besar dan kuat, suara membesar, dan lain sebagainya.
Sedangkan pada remaja perempuan, pinggul melebar, payudara mulai tumbuh rambut kemaluan, dan mulai mengalami haid. Jadi, karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda. Seiring dengan pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja ke arah kematangan sempurna, muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar, karena secara alamiah, dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk menyalurkan kasih sayang antara dua insan sebagai fungsi pengembangbiakan dan mempertahankan keturunannya. Ada beberapa persamaan tanda-tanda sekunder pada remaja putra dan putri, yaitu tumbuh rambut di kemaluan dan di tubuh bagian lainnya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu perilaku seksual. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku seksual adalah tertarik, berkencan, bercumbu, dan senggama. Objek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi, sebagian perilaku seksual justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti merasa bersalah, depresi, marah, dan agresi. Dampak perilaku seksual yang utama sekali adalah hamil. Ketika kamu sudah menikah, hamil adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi ketika kamu melakukan hubungan seks di luar nikah, maka kehamilan itu pastinya tidak akan kamu inginkan. Ketika kamu melakukan seks di luar nikah, kamu akan mendapati rasa bersalah pada dirimu, lalu kamu akan merasa depresi, marah dengan keadaan, bahkan kamu bisa mengambil langkah yang sangat-sangat membuat kita prihatin dengan kehidupan sekarang ini, yaitu banyak remaja yang bunuh diri karena hamil di luar nikah. Jadi, lakukanlah semua hal yang sesuai dengan usia kamu. Jangan coba-coba untuk melakukan seks di luar nikah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, sudah menyimak video pembelajaran dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan wawasan teman-teman menjadi lebih berkembang. Nah, terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di komen. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.